Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Oke, langsung aja. Video kali ini saya mau menjawab pertanyaan beberapa orang teman-teman yang mau mencoba menanam anggur nih. Karena mereka itu ragu mau nanam anggur. Mereka berpikir bahwa nanam anggur itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal. Jadi video ini saya mau menjawab pertanyaan mereka sih. Sebenarnya kita perlu butuhkan dana yang besar nggak sih untuk menanam anggur? Balik lagi nih, kalau teman-teman itu memang berkeinginan menanam anggur tapi nggak punya biaya yang besar, bisa kok tanam anggur dengan yang murah. Mungkin teman-teman yang itu melihat postingan para senior-senior anggur yang menggunakan GH sampai ratusan juta atau puluhan juta. Nah, jadi mereka udah keburu khawatir dulu, jangan-jangan nanam anggur mahal nih, ya kan? Enggak kok teman-teman. Kalian nggak perlu sungkan, nggak perlu takut untuk nanam anggur dengan biaya yang sangat minim gitu misalnya. Yang penting adalah punya bibitnya, kemudian serta juga mampu merawatnya. Nah, saya bikin video ini akan bertahap, jadi saya akan mengajak teman-teman semua yang berbudget kecil untuk menanam anggur dengan biaya yang sangat murah. Itu kenapa judulnya nanti saya mau bikin adalah menanam anggur dengan biaya murah. Oke, pilihan pertama. Kita tanam anggur itu akan di lahan terbuka seperti ini, beratapkan langit, atau mau di GH. Otomatis kalau nanam di GH pasti mahal teman-teman, karena biaya GH itu nggak sedikit ya. Jadi kita akan menanam itu beratapkan langit nih. Kena hujan, kena panas langsung. Lantas apa bedanya sih dengan yang di GH? Bedanya cuma gini, itu beda di biaya perawatan teman-teman. Kalau teman-teman pakai GH, maka biaya teman-teman itu akan besar di awal untuk pembuatan GH-nya. Lalu kalau nggak pakai GH, teman-teman membutuhkan biaya perawatan yang sedikit lebih besar daripada yang nanam di GH. Biaya perawatan untuk apa aja? Ya pasti untuk fungisida, untuk insektisida. Nah, masalah kalau misalnya bisa berbuah atau enggak, di lahan terbuka pun bisa berbuah teman-teman. Berbuah. Bisa berbuah. Nah ini kemarin kena hujan yang terus-terusan, dia rusaknya seperti ini doang. Tapi masih bisa masukkan kategori dalam berbuah. Masih bisa matang juga. Ini juga ada yang masih kecilnya. Ya. Jadi perbedaannya menggunakan GH dengan tidak menggunakan GH itu adalah di biaya perawatannya. Mau berarti awal sebagai investasi GH atau sedikit lebih berat di biaya perawatannya, tapi tetap kok masih aman, masih bisa juga berbuah. Nah, buat teman-teman yang bertanya juga, apakah atau bukan bertanya, tapi ada juga yang bilang bahwa kalau tanam di tempat terbuka tanpa GH itu akan berpotensi jamur. Iya, memang berpotensi jamur. Ini daun tua. Ini ada jamur. Ini jamur. Ya kan? Tapi tidak merusak tanamannya secara umum kalau perawatannya benar. Nah, ini kalau perawatannya benar, tanaman itu tidak berisiko rusak secara total. Memang tetap ada jamurnya. Bahkan yang dalam GH pun sebenarnya juga masih mungkin terkena jamur teman-teman. Ini ya, di dalam GH pun masih mungkin terkena jamur. Nah ini tanpa GH ya mungkin masih dimungkinkan juga terkena jamur, bukan dimungkinkan lagi ya, tergantung perawatan juga sih, tapi tidak merusak tanamannya. Ini
Ini juga teman-teman bisa lihat nih. Jadi belum tentu semua tanaman yang ditanam di alam terbuka itu udah pasti rusak karena jamur, enggak juga ya teman-teman. Nih. Oke, jadi pilihan kita untuk menanam anggur dengan biaya yang murah itu, pertama kita tanam di lahan terbuka. Biarkan kita mempunyai biaya perawatan yang sedikit lebih besar daripada yang di GH, tapi kita tidak terlalu berat di awalnya. Nah, untuk ini juga nih teman-teman harus tahu dulu nih. Tujuan kita menanam itu untuk apa? Kalau cuma untuk sebagai penghobi, ya kita coba dulu tanamnya, pelajari dulu karakter tanamannya. Udah bisa, baru kemudian kita mau pakai GH pun silakan, karena biaya di awalnya itu nggak terlalu berat nantinya dibandingin dengan yang di GH. Kalau di GH kan kita butuh bikin GH dulu. Nah, kalau buat yang produksi, ini juga sama nih. Untuk yang produksi, baiknya pelajari dulu karakter tanamannya. Tanam dulu, coba dulu untuk buahkan, lihat hasilnya, baru mulai dipertimbangkan untuk memakai GH atau enggak. Jadi saya bukan bilang GH itu jelek, saya juga bukan bilang dengan tanpa GH itu bagus, enggak. Semua itu ada plus minusnya, ya kan, dicoba dulu. Tapi kalau untuk yang berbiaya murah seperti yang saat ini kita lakukan adalah kita menanamnya di tanpa GH atau beratapkan langit langsung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah wadahnya. Nah, wadah atau tempat bisa menggunakan pot, bisa ditanam langsung di grounding, atau bisa menggunakan ini yang dipanggil dengan no blend. Biasanya dipakai di tanaman stroberi, cuman saya pakainya di anggur. Kenapa saya pakainya no blend? Karena pertama saya ingin akar tanaman saya itu nanti tetap bertemu dengan tanah. Kalau dengan pot itu terbatas pada besaran luasan media potnya aja. Makanya saya pengen coba itu ditanam langsung di tanah, tapi tanpa dikubur di tanah langsung. Karena apa? Karena ini lahan terbuka, dan kalau hujan ini banjir teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu bentuknya turun ke sini. Karena di sana itu ke bendung, ada tembok. Jadi kalau hujan itu semuanya tergenang air. Makanya mau nggak mau dia harus ada di atas tanah. Tapi nanti akarnya tetap akan berhubungan dengan tanah nantinya. Itu. Oke. Itu ada satu. Jadi untuk di episode pertama ini kita membahas masalah nanamnya di GH atau tanpa GH. Yang udah terjawab, kita akan mencobanya tanpa GH. Karena kita berusaha untuk menekan biaya awalnya. Jadi kita mau coba nanam dengan yang sehemat mungkin menanam anggurnya. Oke teman-teman, kita udah pastikan nanam tidak pakai GH dan menggunakan no blend. Satu no blend itu seharga 1.500 sampai di 2.500. Itu pengganti pot. Umur pakainya bisa sampai setahun kira-kira. Nah, pertanyaannya kalau misalnya no blendnya rusak bagaimana? Bisa kita gunakan, kita tambel, bukan ditambel sih. Jadi kita tutupi lagi nantinya. Nih, no blend yang lamanya di dalam tuh, ini no blend yang barunya di luar. Kita menggunakan metodenya itu sebagai menggunakan tiang rambat atau tiang hancir. Namanya buat nyoba ya. Oke, itu dulu di episode kali ini. Untuk di episode berikutnya saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana memilih bibit yang baik untuk kemudian kita tanam di tempat terbuka. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.